Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Mudah-mudahan silaturahim kita di pertemuan komunitas Bestitil Jannah di kali ini bersama guru kita tercinta Gurunda Ustadz Wijayanto. Mudah-mudahan pertemuan ini untuk menaut hati, mengeja cinta, melikat iman di taman surga Allah catat menjadi bagian terbaik, terindah dan tersempurna dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini. Sahabat-sahabat Bestitil Jannah yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, baik yang hadir offline maupun yang online. Insya Allah pertemuan hari ini sangat luar biasa karena komunitas Bestitil Jannah kehadiran seorang Ustadz yang Masya Allah sudah kita kenal semua, yaitu Gurunda Ustadz Wijayanto, yang akan memberikan pencerahan tausiah yang begitu indah kepada kita terkait dengan bagaimana cara kita membangun circle ya surgawi, bagaimana cara kita membangun kebersamaan, persahabatan untuk sama-sama menuju ke surga. Sebagaimana komunitas Bestitil Jannah ini memang dihadirkan untuk menjaring sebuah persahabatan, persaudaraan, lingkaran keimanan yang bisa membangun sebuah kebersamaan untuk bersama-sama menapaki pintu surga. Maka oleh karena itu, guru kita tercinta Ustadz Wijayanto akan menyampaikan materi terkait bagaimana cara kita membangun persahabatan, persaudaraan yang akan membersamakan kita sampai ke surga insya Allah. Baik sahabat-sahabat Bestitil Jannah yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Insya Allah pertemuan siang hari ini, selain beliau akan memaparkan terkait dengan tema hari ini yaitu membangun circle surgawi, juga nanti insya Allah di season kedua sahabat-sahabat baik yang hadir offline maupun yang online nanti bisa menyampaikan pertanyaan ya terkait dengan materi ataupun nanti di luar materi kepada guru kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bersama Bestitil Jannah tidak hanya menjadi kebaikan, tidak hanya menjadi keberkahan, juga menjadi bekal terbaik buat kita semua. Bagaimana supaya kita bisa bersama sampai ke surga insya Allah. Karena di salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasa bersama orang yang soleh, orang yang benar, orang yang baik. Di sini menarik bahwa Allah Subhanahu wa taala itu gabungkan antara keimanan, ketakwaan dan kesolehan dalam satu ayat Gurunda. Salah. Ini menjadi penjelasan kata ahli tafsir bahwa kita sulit untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan kalau tidak bersama dalam kesolehan. Salah. Maka semua ulama sepakat bahwa kebersamaan di dalam kesolehan akan mengistiqomahkan kita di dalam ketaatan. Maka siapapun yang ingin istiqomah dalam ketaatan sampai menjelang kematian, maka harus senantiasa memiliki kebersamaan di dalam kesolehan. Maka inilah yang akan dipaparkan oleh guru kita tercinta Ustadz Wijayanto terkait materi hari ini, yaitu membangun circle surgawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Guru kita tercinta Ustadz Dedi Aryadi, izinkan saya kalau di tradisi pesantren itu ada namanya sorogan. Sorogan itu setor hafalan. Hari ini izinkan saya mau setor hafalan saya ke Ustadz Dedi untuk mentaskhihkan. Karena saya ini ibarat bulan yang tenggelam di bawah sinar matahari.
Kalau sudah ada matahari, bulan bersinar seperti apapun sudah nggak kelihatan. Dicatat ibu-ibu tuh. Iya. Makanya nanti beberapa poin ya, kenapa kita harus bersahabat, kenapa kita harus punya bestie yang surgawi. Karena nanti kenapa orang harus punya sahabat? Nabi saja perlu sahabat. Saya tanya, Rasulullah itu bersama seluruh sahabat yang muridnya, tapi kan nggak pernah kita dengar Rasulullah dan murid-muridnya. Yang kita dengar Rasulullah dan sahabat. Apa itu sahabat? Yang suhbah. Karena nanti perhatikan bareng-bareng, tolong tirukan saya. Anta ma'a man ahbabta. Semuanya. Anta ma'a man ahbab. Anta ma'a man ahbabta. Itu sabda Rasulullah. Tolong perhatikan. Ini yang bersabda Rasulullah. Kamu bersama orang yang kau cintai. Ternyata kebersamaan kita itu menentukan tempat kita di surga. Maka nanti kenapa kita harus bersahabat? Pelan-pelan akan saya jelaskan kenapa kita membangun bestie til jannah. Karena itu sangat berpengaruh. Ibu, bapak, pertama orang hidup itu dulu lahir itu dalam keadaan dependen. Setiap manusia lahir itu ada ketergantungan. Kita beda dengan ikan. Ikan itu begitu beternak, begitu apa dia bertelur, ditinggal aja, nanti sudah mandiri dia. Kura-kura itu begitu dia bertelur, udah ditaruh di pasir gitu aja, ditinggal, nanti dia hidup sendiri. Dan hewan-hewan seperti itu. Kita kalah dengan hewan dalam hal kemandirian dari awal. Walaupun manusia juga ada yang gitu, begitu lahir taruh di sampah, taruh di mana, ada juga. Salah satu yang kerja di warung saya, warung sate saya, sate Keladak, Wirasaban di rumah saya. Karena itu saya pekerjakan karena itu kita didik gratis selama 6 bulan, selama dia miskin, selama dia punya surat keterangan berkelakuan baik. Gratis saya boleh. Ini sudah angkatan ke-7 dikasih sekolah chef halal. Sekolah chef halal ini gratis seluruh Indonesia boleh. Itu, dan sudah angkatan ke-7 dikasih 100 resep. Salah satunya yang lulusan itu adalah kerja selain di hotel, di kapal, di segala macam, itu saya kerjakan di pesantren saya, yaitu bikin sate Keladak yang Ustaz Dedi sangat senang. Setiap ke Jogja kayaknya wajib harus ke sate saya itu sebenarnya. Kemarin saya nikmatin itu. Salah satu pekerjaannya itu tidak tahu, belum pernah lihat bapak dan ibunya, karena dulu ditemukan di sampah. Jadi itu dibuang itu sama. Artinya apa? Artinya betapa kalau manusia melakukan seperti itu sudah hayawaniyah itu. Setelah dependen dia akan merasa independen. Maka lihat perkembangan manusia, nanti kalau sudah masa tertentu, kalau punya anak itu semuanya merasa punya. Pokoknya saya, bahkan semua miliknya. Miliknya itu apa? Itu ibu saya, itu bapak saya, itu semuanya. Pokoknya dia merasa dia segalanya, punyanya. Tapi independen ini tidak mungkin hidup secara independen, maka ada interdependen. Mohon maaf, ini saya anggap semua mahasiswa saya, ini mahasiswa universitas terbuka, biar masuk angin semuanya. Ya, interdependen itu nggak mungkin manusia itu hidup sendiri, sudah gitu aja. Karena kalau hidup sendiri untuk makan 1 cilok, itu diperlukan waktu 25 tahun. Karena harus nanam cilok itu di bahan dasarnya apa? Singkong, nanam singkong berapa tahun? Terigu harus menghancurkannya 2 tahun. 2 tahun cukup, harus pakai saringan, bikin saringan 3 tahun. Saringan harus dimasak, bikin kompornya 6 tahun. Kompor selesai perlu santan, perlu kelapa, nanam kelapa 8 tahun. Maka 25 tahun baru bisa makan cilok. Tapi dengan interdependen asal punya 100.000 aja, insya Allah saya kasih cilok karena harganya cuma 25.000. Jadi 75 saya untung. Kenapa? Karena ada interdependen. Itulah maka kenapa? Karena sahabat itu menentukan bukan hanya kehidupan dunia, tapi nanti sampai akhirat. Makanya ada yang bersahabat hanya sampai dunia, ada yang bersahabat bisa sampai akhirat. Sekali lagi, halo. Ya, karena hidup itu interdependen, maka dalam Islam urusan sahabat itu nanti akan menjadi urusan yang berpengaruh tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Pertama, kalau ingin istiqomah til jannah,
Sahabat itu menentukan. Maka kenapa ayat mengenai persahabatan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Sampai suruh bersabar kepada orang baik. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi yuriduna wajah wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man akhwana qalbahu an dzikrina wattabahawahu wa kana amru furuta. Ayat ini ada 10 learning point. Ada 10 faedah. Ternyata untuk bersahabat dengan orang yang baik itu perlu kesabaran. Lebih menuntut kesabaran berteman orang baik daripada ke tempat dugem. Makanya di pengajian insya Allah lebih banyak di konser musik apa di pengajian? Konser musik. Konser musik itu masih 2 bulan itu sold out. Tapi pengajian sudah diumumkan 4 bulan itu. Yang datang cuman seberapa banyak yang di-share dengan yang datang. Maka jujur saja Bapak Ibu semuanya, yang di konser musik dengan yang di pengajian biasanya lebih betah mana, lebih banyak mana? Di konser musik bayar mahal aja itu sold out. Tapi di sini gratis makan aja ya, nggak penuh ruangan. Kenapa? Karena disitulah mohon maaf perlu kesabaran. Diperlukan kesabaran. Itu surat Al-Kahfi ayat 28 Ustaz. Ya, Kahfi ayat 28. Ya. Atau kita runtut awal-awal. Kenapa sahabat itu? Karena nanti ada sahabat yang justru jadi bermusuhan di akhirat, ada sahabat yang bisa reuni di surga. Jangan sampai, maka nanti akan saya bahas kapan sahabat ini bisa menjadi musuh satu dengan yang lain, dan kapan sahabat ini bisa reuni di surga. Karena sahabat itu menentukan. Ada 5 kondisi di mana orang nanti surga itu bisa kita lalui. Tolong catat baik-baik. Pertama, ternyata orang mau istiqomah. Tahu istiqomah ya? Istiqomah itu continue tetapi progres. Sebab kalau hanya continue itu, kalau hanya konstan itu bukan istiqomah. Dari tahun dulu kok zakatnya cuman pokoknya infaknya 100.000 itu gak istiqomah. 100.000 tahun depan harus 200.000, 300.000 itu istiqomah. Istiqomah bukan istri 3 dikontrak di rumah, bukan. Itu istiqomah gak jelas. Halo? Masih bisa ngikuti gak? 1, beragama itu ditentukan oleh bi'ah yang hasanah, yaitu suasana agama. Maka bangun suasana agama, suasana surga, bahkan al-jannatu dunal jannah. Menciptakan suasana surga sebelum surga yang sesungguhnya. Maka kalau kita punya sahabat, apakah dia mensurgakan atau tidak, sudah dilihat dari dunianya. Orang itu mau ke puncak, belum sampai puncak, sampai di Bogor sudah terasa dinginnya. Sama dengan orang ke surga. Orang itu kalau mau ke surga, maka hawa-hawa surga itu sudah mulai dari dunianya. Maka kata Ustaz Dedi, surga neraka itu bisa dirancang dari kehidupan sekarang. Apakah Bapak fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, mau ke arah surga atau neraka itu dilihat dari surga, dari ini. Nanti suasana. Kalau rumah kok suasananya agama, suasana itu sudah melibatkan rumah itu rumah yang surgawi, baiti jannati. Tapi kalau rumah kok suasana dari masuk rumah saja, Masya Allah, botol-botol minuman keras dan kalender bank ada di mana, menunjukkan kreditnya ada di seluruh bank di seluruh Indonesia, itu sudah menunjukkan. Karena rumah yang mensurgakan dimulai dari nawiru buyutakum bi tilawatil Quran, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Rumah kalau ada bacaan Quran, ada tempat sholat, itu sudah rumah surgawi. Tapi kalau rumah itu, Masya Allah Bu, cari Qurannya susah, cari ini. Rumah nggak ada tempat sholat, nggak ada. Gimana? Suara Quran dia ada di situ. Sinarilah rumahmu dengan Quran. Maka rumah yang nggak pernah ada baca Quran kayak kuburan. Itu sabda Nabi, tolong perhatikan. Nabi kalau bersabda itu pasti benar. Rumah yang ada agama, suasana agama, kayak orang hidup. Tapi kalau rumah nggak ada agama, kayak orang mati. Itu mulai suasana. Kayak kuburan. Kenapa Nabi mengatakan orang hidup, orang mati? Karena orang hidup mahal, orang mati nggak ada harganya. Seorang raja mau datang aja, persiapannya luar biasa. Untuk menghadirkan seorang presiden saja, Masya Allah, belum pas pampresnya, belum segala macam, karena masih hidup. Tapi kalau udah mati, nggak ada harganya. Maka orang yang hidup, ada agama, bi'ah yang hasanah, itu kayak orang hidup.
maka sahabat yang mensurgakan, syarat pertama adalah sahabat yang mensuasanakan surga. Jadi kalau sahabat kok tidak ada suasana surgawi, ini alamat sahabat yang tidak mensurga. Ini apa, besti apa ini? Bestinya kalau kumpul, kalau pas makan aja itu sahabat kuliner aja bukan surgawi, itu untuk peruti. Ya itu hanya untuk, itu. Untuk hayawaniyah, kebahagiaannya tingkat rongga perut. Bukan rongga kepala maupun rongga dada. Saya sekalian, maka suasana surga itu dibangun dari persahabatan ini. Orang yang suasana agama kayak orang hidup, tidak ada agama kayak orang mati. Orang hidup mahal, orang mati nggak ada harganya. Kenapa Nabi mengatakan kayak tidak seperti ayam hidup, ayam mati, ayam hidup mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, jadi ayam bakar, jadi sate, jadi gulai. Orang hidup mahal, begitu mati kalah dengan teri. Teri itu kalau udah mati jenazahnya almarhum teri itu ya, itu almarhum teri itu lebih, masya Allah. Itu berapa kali saya sama Ustaz Dedi ini, mohon maaf, di Jeddah dikira ngelundupkan ganja, ternyata bawa sambal teri. Walaupun dia artis sehebat apapun, pejabat seberapapun, itu kalau udah mati, kupingnya ada yang mau 200.000, yang mau paling Sumanto, dimakan sama Sumanto itu semuanya. Nah, begitu hebatnya orang hidup. Maka ini soal. Yang kedua pitona, ini yang akan kita bahas. Teman dekat. Orang itu sangat tergantung pada pertemanan. Manjalis janis wa man tasabu biqaumin fahu minhum. Siapa yang duduk bersama dia akan digolongkan seperti itu. Maka perlunya teman. Bapak Ibu semuanya, kalau temannya pemabuk, minimal dia pakai tato. Tato beneran, bukan tato gambar pink, itu panu. Karena ada kru TV di rumah saya bikin 4 episode aja. Bikin tato sini itu, gambar pohon rindang. Nggak tumbuh, tapi akarnya di sini, masya Allah biasa. Halo, iya kalau nggak gitu ngantuk lagi semuanya. Nah, jadi ternyata orang tergantung teman. Teman itu punya sangat keterpengaruhan. Kita uji coba Ustaz. Ini sudah biasa majelis taklim di mana-mana, tapi di sini belum tentu. Tangan kanan diangkat. Ini di mana-mana saya selalu. Nanti kelihatan gerakan. Saya ajari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Agak condong dikit, tegakkan biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun. Saya itu mohon maaf, saya S3 saya psikologi, jadi saya sosiologi. Lebih lagi, saya tahu psikologi. Lebih lagi, semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi kayak mau cepat, pegang dagu, bapak pegang dagu. Ya gitu masalah. Saya hanya untuk menunjukkan asas keterpengaruhan. Ternyata satu orang aja punya banyak pengaruh. Tidak hanya bapak, Pak, teman maaf. Sebelahnya itu juga langsung ditegur, dagu. Langsung ditarik dagu langsung semuanya. Karena orang punya asas keterpengaruhan. Maka dalam beragama pengaruh. Orang kena narkoba. Saya tanya ibu, kena narkoba itu, narkobawati itu, pengaruh gurunya, orang tuanya, apa teman dekatnya? Teman. Betapa pentingnya teman, pertemanan. Bapak ibu menjadi nyaman di sini karena sampai jilbab. Maka jilbab sendirian itu pasti berat. Kalau ini pakai tank top semuanya, pakai susah. Tapi kalau semuanya pakai jilbab kok satu ada yang pakai tank top, pasti nggak nyaman. Saya tanya sekarang, ini pentingnya pertemanan. Ini psikologi biasa aja. Kalau kita satu bus pasti ada supirnya kan? Satu bus itu semuanya sholat. Ya nggak sholat cuma supirnya, ya nggak, bukan orang Islam. Itu untuk menghentikan bis bisa nggak? Penumpangnya semuanya Muslim, jam sholat, suruh berhenti, padahal yang nyopir nggak sholat. Bisa nggak? Bisa. Padahal yang nyopir siapa? Muslim. Tapi kalau yang sholat hanya sopirnya, yang lain nggak sholat semuanya, untuk berhenti sangat berat. Karena apa? Teman itu punya pengaruh. 40 orang penumpang bus semuanya sholat. Walaupun sopirnya nggak sholat, berhenti akan mudah. Sopir walaupun megang kendali, tapi yang sholat cuma dia sendiri, penumpangnya semuanya nggak sholat. Itu pengaruh teman. Teman itu, mohon maaf, itu sangat berpengaruh dalam beragama. Maka kata Nabi,
ar-rajul aladin latas'al. Fal yangdur man yukholil man qarini. Pemimpin di apa seseorang dalam beragama, kamu gak usah tanya. Lihat saja siapa teman dekatnya. Untuk itu saya akan bahas pelan-pelan bagaimana teman dekat ini. Tolong dibaca pelan-pelan, akan saya breakdown satu persatu biar ini. Nanti saya selesaikan dulu ya. 1 bi'ah, 2 bitona. Ketiga makrifah, ilmu. Karena orang untuk jalan surgawi itu perlu doa. Karena kadang tahu baik belum tentu dilakukan. Tahu jelek belum tentu ditinggalkan. Doa itu nanti memandu amal. Halo? Orang itu berbuat jelek, maksiat, nggak pernah berdoa. Copet nggak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun, nggak pernah. Orang mau memperkosa, ya Allah, berilah kenikmatan dalam pemerkosaan. Mumpung ada jamaah haji di sini, ya Allah, nggak pernah. Orang mau pacaran, baik dik, sebelum pacaran kita mulai, sebelum dugem kita mulai, ala hadiniyah, al-fatihah, nggak pernah. Itu memandu amal. Sekali lagi, sekarang dibaca pelan-pelan. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Selama persahabatan tidak atas iman, atas Islam dan agama, maka seluruh persahabatan itu jadi musuh. Karena nanti akan jadi pasti. Kenapa? Karena tidak berdasar agama. Maka besti Tiljana ini yang pertama dipegang, jangan sampai di sini tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Jangan sampai besti Tiljana ini kelihatannya duduk bareng di sini tapi hatinya pecah. Siapa itu? Persaudaraan yang aduwun, nanti akan kita bahas. Persahabatan yang tidak dasar iman, karena nanti ada naungan di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Siapa? Orang yang bersahabat karena Allah. Bertemu dan berpisah karena Allah. Insya Allah datang sini karena Allah. Maka nanti selesai sini juga selesai pengajiannya. Bukan karena apa-apa. Insya Allah sini nggak pengen cari hadiah, nggak pengen apa. Persahabatan seperti itu diibaratkan kayak orang judi. Orang judi itu kumpul kompak. Karena kalau nggak kompak nggak jadi judi. Tetapi dia ingin bunuh satu yang lain. Wah as, wah jack, wah queen. Kompak, kalau nggak kompak kayak jadi. Tapi dia ini penyakit ini disebut hasad. Apa itu hasad? Hasad itu iri. Iri itu apa? Hasad. Hasad itu iri. Jadi iri adalah hasad. Hasad adalah iri. Wah, kok susah banget ya jelaskan. Nah, sekarang dibaca surat Al-Imran ayat 120. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Satu akan rusak. Besti ini tidak sampai ke jannah, sampainya kepada nar, pada neraka. Kalau orang SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Iyakumal hasada. Pembunuhan pertama kali manusia itu karena hasad, yaitu Qabil dan Habil. Qabil itu senang dengan wanita, ternyata wanita itu senang dengan yang lain. Atau gini, Qabil itu senang dengan wanita atau sini aja pas ya. Qabil itu senang dengan wanita, wanitanya senang dengan yang lain, maka yang lain dibunuh. Itulah yang disebut dengan pertama, hasad. Senang melihat orang susah, maka saya tahu persis kajian hari ini tidak ada door prize yang besar-besaran. Karena untuk jaga hati. Siapa orang yang hasad? Ulang dari awal. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Ayat ini bicara tentang satu, ada sifat hasad. Iyakum wal hasad. Hati-hati kalau kamu punya sifat hasad, karena memakan seluruh kebaikan itu sebagaimana api memakan kayu bakar di Arab. Karena kalau kayu bakar di sini untuk membakarnya tidak semudah di Arab. Di Arab untuk membakar kayu mudah sekali. Itulah kenapa nanti nggak selamatnya orang ke surga, nggak bisa masuk surga itu kalau orang yang muflis. Siapa orang yang muflis? Orang yang bangkrut.
Bangkrut ditanya, ya kamu tahu orang yang bangkrut? Orang yang dagang tapi rugi? Enggak. Orang bangkrut itu ibadahnya oke, tapi pertemanannya enggak beres. Dia suka ngemplang, suka ngisi pinjem enggak bayar. Dia suka iri, dengki, serai, dahwen, panasten, open, tumbak cucian, genmos, padel, adu-adul, fitnah, ghibah, namimah, bakhil, cedil, medit, menelit, koret, lambe turah, dan infotainment, gosip itu. Dia jauh, ada banyak kejahatan mulut dan tangannya. Orang yang ini, orang yang rugi, sholat, puasa, tapi nyakiti orang lain. Sholat, puasa, tapi gosip. Sholat biasa, tapi suka menggibah, memfitnah. Maka itu orang yang bangkrut. Itu besti yang tidak sampai ke surga. Yaitu orang yang muflis. Orang yang bangkrut, sholatnya, puasa semuanya habis. Sampai amalan segunung habis karena orang datang, ya Rasulullah, ya malaikat, jangan kau masukkan surga. Kenapa? Dia pernah utang saya nggak bayar, ambil itu pahalanya. Datang lagi, oh dia pernah pengajian nggak ngasih infak tapi double malah take away, ambil lagi semuanya. Oh dia pernah dibimbing tapi malah nyakiti, ambil lagi semuanya. Sampai terakhir sudah habis masih ada orang yang datang. Ya Rasulullah, dia pernah bikin chatting yang menyakitkan saya padahal sudah nyebar ke seluruh ini. Maka diambil gak ada pahalanya, akhirnya dosa-dosa dia ditumpukkan. Dan kebaikannya diambil. Kebaikannya sudah habis, dosa ditumpuk, dia tidak sampai jannah. Maka hati-hati terhadap muflis ini orangnya. Inilah persahabatan, maka kita diatur persahabatan itu. Bagaimana persahabatan dibahas dalam Islam, karena itu menentukan surga neraka kita. Next ya. Ya. Maka teman itu jadi wasilah di jannah karena besok begitu masuk surga yang ditanya pertama kali keluarga. Jadi kalau kita ke surga tanya mana bapak, mana ibu, mana adik. Yang kedua siapa? Teman dekat. Maka teman dekat jadi wasilah ke surga. Dibaca hadisnya. Apabila para penghuni surga tidak menemui sahabat mereka saat di dunia, maka mereka akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, kami tidak melihat sahabatku yang sewaktu di dunia salat bersama kami." Satu, sholat bersama. Ini menunjukkan bu, pentingnya sholat. Kedua, sahabat yang kesurgawi itu yang bersama-sama dalam ketaatan. Ini dicatat baik-baik. Jadi siapa besti til jannah? Besti yang bersama dalam ketaatan. Ini tidak kan yang bersama-sama goes, bukan loh ya. Yang sama-sama gosip, bukan. Yang sama-sama PKK, perempuan kesana kemari, perempuan kurang kerja, perempuan kelunak-lanuk, perempuan dharma wanita, bukan. Pertama siapa? Yang biasa sholat bareng, umroh bareng, haji bareng, satu tenda, yang bareng nerobos jalan, itu semuanya. Ini. Oke, jadi satu bersama di sholat. Dua, puasa bareng. Maka besti yang benar yang menjalankan sholat, menjalankan puasa Ramadan. Inilah besti til jannah. Tiga, dan berdakwah bersama kami. Dalam jalan dakwah, ngaji bareng. Bukan clubbing bareng, ingat dengerin, bukan dugem bareng. Besti til jannah adalah besti di dalam ketaatan. Kebersamaan dalam ketaatan. Terus maka Allah Subhanahu wa taala berseru, "Pergilah ke neraka, lalu keluarkanlah sahabatmu yang di hatinya ada iman walaupun hanya sebesar zarah." Inilah Bapak Ibu semuanya, saya dalam hal ini request betul. Kalaulah nanti sampai saya terpeleset di neraka, maka tolong Ustaz Dedi dan seluruh jamaah cari saya. Karena yang ngomong itu tidak lebih baik daripada yang dengerin. Barangkali nanti surga ibu, bapak semuanya itu jauh lebih tinggi dari saya, tolong cari saya. Karena kita pernah bareng, pernah sholat bareng, pernah ngaji bareng, pernah haji bareng. Itulah kenapa besti til jannah itu menjadi hal yang sangat penting. Karena di dunia ini pertemanan itu kadang-kadang ikatannya bukan ikatan lillah. Ikatannya bukan ikatan surgawi. Kita lompat saja. Aduh. Seorang hamba tidak akan mencapai tingkat sempurna keimanan sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ternyata iman itu ditentukan oleh rasa cinta di antara kita. Empati. Nanti di dalam sejarah
para sahabat dulu itu sampai mencintai saudaranya melebihi dirinya sendiri. Waktu orang hijrah dari Mekah sampai ke Madinah, itu dibaca surat Al-Hasr. Ayo. Orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin. Mereka mengutamakan Muhajirin daripada dirinya sendiri. Oke, sampai sini dulu. Meskipun apa tadi? Meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. dia mengutamakan orang lain melebihi dirinya sendiri padahal dia sendiri butuh. Ayat ini turun namanya ithar. Nanti ada 4 Bu. Ada namanya adil. Yang kedua ada namanya ikram. Yang ketiga namanya ithar. Yang keempat namanya dolim. 1, kalau ini ada 2 tempe. 2 tempe, kalau saya Ustadz Dedi 1, saya 1, itu adil. Tapi kalau ikram, saya setengah saja. Saya pengen tahu Ustadz Dedi masih muda, perlu 1,5. Itu namanya ikram. Kalau isar 2, nggak usah. Ustadz Dedi semuanya aja. Kan cuma 2, saya tak puasa saja. Dan sahabat sampai seperti itu. Jangan dolim. Lah sahabat itu, ini ceritanya sederhana. Tolong perhatikan. Orang-orang Mekah datang ke Madinah dibagi. Oke, kamu yang jamu sana, jamu sama di sana. Tiba-tiba ada 1 orang belum ada yang jamu. Maka sahabat ini bingung, ya Allah, ini saya mau jamu tapi saya nggak punya. Akhirnya sahabat mikir, oh saya masih ada jatah makan. Seharian ini saya belum makan, tapi nanti ada 1 piring untuk makan saya, untuk buka puasa saya, untuk itu. Tiba-tiba, ya sudah Rasulullah, biar dia ikut saya. Sampai di sana, ternyata pinter. Ini hanya 1 piring, padahal punya tamu. Tolong, begitu tamu saya nanti masuk, matikan lampu, pura-pura minyaknya habis. Pura-pura belum token pulsanya habis. Matiin. Begitu mati, dikasih piring. Yang tadi piring sudah isi makanan, suruh makan, ditemani pakai piring kosong. Di dalam kegelapan, dimakan. Klutik sambil, padahal nggak ada apa-apanya. Setelah selesai kenyang, dinyalakan lampunya. Loh, kamu tadi nggak makan apa-apa? Enggak, saya makan angin maksudnya gitu. Lah kenapa kok bersih? Begitulah cara Nabi mengajarkan saya. Rasulullah itu kalau makan tidak ketahuan mana piring yang sudah dipakai dan yang belum. Karena bersih. Maka bergabung turun ayat ini. Orang ini surga menunggunya sebelum dia memasukinya. Maka nanti sampai keimanan itu ditentukan kecintaan pada saudaranya lantanal birro hatta tungfiku mimma tuhibbun. Belum sempurna keimanan besti ini semuanya kalau tidak bisa memberikan sesuatu yang masih kita cintai. Kata-kata kalau kita ngasihkan sesuatu yang misalnya baju bekas yang kita sudah enggak. Tapi kalau kita ada sesuatu yang baru itu wah saya punya iPhone tapi ada iPhone baru yang baru aja saya kasihkan. Itu luar biasa. Nah, jadi inilah Vestitil Jannah. Ternyata bagaimana orang punya ithar. Diulang dari awal sampai akhir, sampai di awal dari akhir. Orang Muhajirin dan Ansor inilah ikhwa. Inilah persaudaraan yang Rasulullah bangun. Orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin. Mereka mengutamakan Muhajirin daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Walaupun sebetulnya ini dulu orang Muhajirin itu tidak hanya ini, mohon maaf, yang ditawarkan bukan makanan saja, sampai istri kurang hafal ya. Serius Bu, kamu kesini sendirian segala macam kasihan. Mohon maaf yang sendiri-sendirian, mohon maaf yang masih ini, yang masih sendiri-sendiri mohon maaf itu. Kau makan sendiri, tidur sendiri kasihan deh lu. Masalahnya sampai ditawarkan, istri saya 2, istri saya 3, pilih mana yang kau suka, saya akan ceraikan untuk membahagiakan. Sampai seperti itu. Sampai orang ini yang dijamin surga. Sampai Nabi, orang-orang yang ikut perang Badar
dipastikan surga menunggunya sebelum dia memasukinya. Karena ikhwa persaudaraan inilah yang menjadi til jannah. Mudah-mudahan nanti kita juga seperti itu. Karena bentuk persaudaraan yang sekarang ada di dunia ini, next. Ta'arufan, yaitu teman kenal secara kebetulan bertemu di kereta, halte bis, atau kafe. Itulah bukan teman yang sampai surga. Karena pertemanan nggak mempunyai ikatan. Tahu-tahu, kok ada kabar berita meninggal dia itu. Oh, saya pernah ketemu dia di bandara orang itu. Maka itu karena tidak ada ikatan, nggak ada itu. Maka nanti kalau Anda belajar ekonomi, bedanya ekonomi pasar tradisional dengan modern itu di situ ada ikatan. Kalau Bapak Ibu semuanya belanja di pasar tradisional itu ada ikatan emosi. Kadang-kadang untungnya 5.000, begitu ibu nikahin anak dia nyumbangnya bisa 100.000. Tapi pasar modern nggak ada ikatan itu. Betul? Dia suka beli sini, kecelakaan di depan, dia cuma nggak ada ikatan sama sekali. Nah, maka nanti ada pertemanan tidak seperti itu, tidak transaksional. Ini nanti kaitannya dengan suami istri segala macam. Suami istri itu ikatannya harus betul-betul til jannah. Maka suami istri itu ikatannya tidak boleh ikatan hanya saling kenal. Diikatannya dengan tidak aja dengan mahabbah, tapi mawaddah. Mawaddah itu langsung diambil dari nama Allah Al-Wadud, yaitu hubungan tanpa pamrih. Makanya menikahi wanita bukan karena cantiknya, nikahi laki-laki bukan karena kayanya. Karena kalau hanya kekayaan, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang, luar biasa. Ya. Kalau hanya karena ganteng, cantik, nggak usah cari yang ganteng. Kalau hanya itu, cari aja yang jelek. Itu lebih kekeh, lebih awet, lebih istiqomah. Istiqomah. Punya pasangan jelek sampai tua pun jelek. Udah mati pun tetap jelek. Kalau cantik nggak lama. Ganteng nggak lama. Nah, maka mawaddah wawadud itu sampai sering saya contohkan, suami gaji istri tidak tergantung layanan istri. Maka Pak Rustam gaji Bu Ade bukan karena layanannya Bu Ade. Biarnya 10 juta jadi 9 juta kurang 1 juta. Masamu nggak enak ini potong 1 juta. Maka jangan nikahi Bu Ade, nikah aja dengan catering. Lebih enak. Biarnya 10 juta jadi 8 juta kurang 2 juta. Lihat istri kamu miring. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri melayani suami jangan tergantung gaji. Minum pahit ini kurang gula, kemarin kurang 600, bulan kemarin 600. Maka Allah mengikat hubungan suami istri bukan mahabbah, tapi mawaddah, al-wadud. Allah itu tanpa pamrih. Makanya orang nggak pernah sholat makan enak. Makan nggak enak tadi ini. Orang nggak pernah berdoa, hubungan suami istri tetap enak. Satenya nggak enak. Tapi lupa nggak bismillah, ulangi aja enggak. Karena Allah al-wadud. Orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tetap enak di sini. Di dunia, tapi akhirat jangan tanya. Yang dua, jangan sampai kita teman hanya karena kenal gini, ditingkatkan. Terus yuk. Tarihan yaitu teman karena faktor sejarah seperti teman sekampung, sekos, alma mater. Ya, karena sama-sama dari kampung, dari negara sama, dari itu. Yang tiga, ahamiyatan yaitu teman karena kepentingan, teman bisnis, teman politik, dan lain sebagainya. Itu sangat sementara. Makanya orang kadang-kadang kalau sudah tidak diuntungkan pindah partai. Orang kenapa? Karena itu hanya kepentingan saja. Kepentingan sesaat sudah dapat itu. Makanya pilkada itu nggak usah diharapkan. Jadi itu bukan itu. Kepentingan kita jangan begitu kepentingan selesai sudah dapat jamaah lepas. Sudah ikut lepas jangan. Itu sampai surga. Maka saya senang ini til jannah ini tidak ikatan karena itu. Yang berikutnya Farihan yaitu teman karena sehobi, hobi motor, hobi goes, hobi nyanyi, hobi futsal, dan lain sebagainya. Teman hanya karena hobi nyanyi, hobi semuanya, teman karaokean, teman itu semuanya. Ya. Akrab karena bisa nyanyi. Jangan karena hobi, jangan karena itu. Karena persahabatan seperti itu bukan til jannah. Dia hanya duniawi. Nah, maksud ya. Amalan yaitu teman karena profesi, seperti dokter, guru, dan lain sebagainya. Ada ID, PGRI, ada apa, maka itu hanya sesaat. Lanjut. Aduan yaitu teman yang terlihat seperti baik, tapi sebenarnya penuh kebencian dan... Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita berteman itu menjadi musuh nanti di pers. Karena apa? Tidak ada dasar keimanan. Maka semua pertemanan yang tidak atas keimanan dan ketakwaan, maka kebersamaan yang tidak dalam ketaatan selamanya
besok saling jadi musuh. Inilah yang kita harapkan, ya, Bestitil Jannah yang terakhir. Huban mengingatkanmu serta mengajakmu selalu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan sejati seringkali bisa diibaratkan sebagai hubungan mata dan tangan yang saling mendukung. Maksudnya mata tangan itu mendukung. Itu karena kalau mata kita itu sakit, tangan kita juga. Halo? Ini paham nggak? Kalau mata sakit, tangan kita diam aja nggak? Enggak. Karena itu saling mendukung. Demikian kalau tangan kita sakit, mata kita merem. Ngelihat itu. Tapi mata dan tangan itu satu kesatuan. Dan gitulah Bestitil Jannah. Baik, terima kasih Gurunda Ustaz Wijayanto yang telah memaparkan tema yang sangat menarik dan bahasan yang sangat penting, juga penyampaian yang sangat luar biasa indah terkait dengan bagaimana cara kita bisa membangun circle surgawi, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu dan berbuah amal dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semakin semangat kembali untuk membuat banyak circle-circle kesolehan. Karena kata Hasan Al-Basri, istaksiru min asdiqoil mu'minin fa inna lahum syafi'ul yawmil qiyamah. Kita harus memperbanyak membangun circle-circle kesolehan karena kita butuh penolong-penolong buat kita kelak di akhirat, ya. Maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua, tidak sekedar membangun jaringan circle, tetapi circle-circle yang bisa mengantarkan kita bisa bersama-sama sampai ke surga, insyaallah. Jazakumullah Gurunda atas materi hari ini yang sangat luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan Gurunda senantiasa dalam kesehatan, ya, untuk terus istiqomah membimbing kita semua menemukan hidayah, nikmat hidup bersama iman, bahkan bisa terus mengantarkan kita menemukan jalan pulang ke surga, insyaallah. Sahabat Bestitil Jannah yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, dengan berakhirnya penyampaian dari Gurunda Ustaz Wijayanto, mari kita akhiri sama-sama dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.